Berapa banyak saudara ingin mengalami ekspansi, pengembangan, terobosan dalam hidup saudara? Kalau gitu pesan Tuhan ini untuk Anda dan saya. Bapak terima kasih, namamu adalah the Lord of the Breakthrough. Tuhan yang menerobos. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah menjadikan kami tetap seperti sekarang, status quo. Tuhan mau umatmu berkembang, sebab kerajaanmu selalu berkembang. Demi nama Tuhan Yesus, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti dengan benar. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kekasih. Buka bersama saya Matius 15 mulai ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini di luar daerah yang disebut Palestina sekarang, yaitu daerah Lebanon. Amin. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, the son of David, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan roh jahat dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perhatikan. Tetapi perempuan itu apa? Katakan mendekat. Dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata padanya, "Hai ibu, besar imanmu, makalah jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Haleluya. Saudara, untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita harus tahu our purpose. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang menyenangkan Tuhan. Amin. Kita harus mengetahui tujuan hidup kita. Kita mesti tahu apa yang Tuhan mau dari kita dan bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan tuh jangan sepotong, tapi tidak boleh out of context. Jadi kita mesti baca sebelumnya dan sesudahnya. Yesus tidak pernah keluar dari daerah Israel, kecuali beberapa daerah. Kalau kita baca sebelumnya, maka Yesus pernah pergi ke daerah Dekapolis untuk mencari satu orang yang kerasukan setan. Untuk mengenapi janjinya kepada suku Dan, bahwa seorang pembebas akan datang membebaskan mereka, yaitu di daerah Gadara. Tapi Yesus sengaja pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Dan dikatakan menyingkir. Kalau namanya menyingkir itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada sesuatu yang menjijikkan buat Yesus. Amin. Misalnya ini, ada kotoran anjing di situ. Ya toh? Pasti saudara menjauh kan? Masa saudara deketi begitu, lalu saudara pegang, tiba bener tai anjing. Tidak mungkin kan saudaraku? Pasti kita menyingkir. Dan apa yang membuat Yesus tidak senang? Yaitu Matius 15 mulai ayat pertama. Orang-orang Farisi itu menyebalkan Yesus. Sebab apa saudaraku? Mereka selalu kritik tentang hal-hal yang sia-sia. Murid-muridmu itu tidak mencuci tangan menurut tradisi orang-orang tua kita. Saudara, apa yang membuat saudara tidak bisa menerobos? Your tradition. Ada tradisi baik, ada tradisi tidak baik. Untuk mengalami terobosan harus ada penjebolan. Contoh, ruangan ini dulu banyak tembok-temboknya saudara ya. Jadi Pak Andrian, Pak Musa dan saya mengambil keputusan. 2 tiang di sini kita potong. Dan beton ini kita runtuhkan saudaraku. Tembok-temboknya kita jebol. Sebelum itu ya ruangannya jadi kecil. Ingin jadi lebih besar, ada yang perlu dibongkar.
Ada yang perlu diterobos. Katakan bongkar. Saya ini terkenal pemimpin yang suka berkata bongkar. Pak Andrian udah biasa dengan saya. Bongkar, besarkan, luaskan. Kita dulu bongkar yang itu untuk sekolah minggu ya. Kalau Anda dapat ruangan saudara. Setiap daripada kita ada batas-batas yang tidak kelihatan yang harus kita terobos. Kedua, saudara saya mau tanya, berapa banyak saudara percaya? Nggak usah rebutan tulang saudara ya. Sebab segala sesuatu sudah ditentukan Tuhan dan kita tinggal menerima. Siapa yang percaya? Nah, yang ngajar saudara itu siapa? Ya karena itu saudara tidak pernah menerobos. Saya pikir ya porsinya saudara cuma segitu. Yesus datang untuk memberikan hidup yang apa? Berkelimpahan. Ketika saudara mengembalikan persepuluhan, janjinya bukan cuma dilindungi, tapi juga diberkati sampai tidak cukup tempat untuk menerimanya. Kalau saya berkata memang tampang saya ini tampang buhoki. Saya ini memang ya kecil-kecil saja. Saudaraku tidak akan pernah mengalami apa-apa. Saya menembus batas ketika saya berinisiatif untuk pergi ke Bali saudaraku. Itu perikiran yang bodoh sekali tahun 89. Meninggalkan Surabaya yang begini menyenangkan, makanya paling enak di dunia. Orang-orang mengasihi saya semua ada di sini. Saya pergi ke sana dan menghadapi segala macam tantangan. Tetapi saudara, ini bukan adventure, ini perintah Tuhan. Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Markus 7 ayat 24 dan 25 menerangkan bagaimana Yesus masuk ke sebuah rumah. Dia datang diam-diam. Tetapi kehadirannya tidak dapat apa? Disembunyikan. Kehadirannya tidak mungkin saudaraku. Kalau Yesus masuk dalam hidup kita, pasti suatu perubahan terjadi. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, yang adalah terobosan demi terobosan, ekspansi demi ekspansi. Ketika Tuhan masuk dalam hidup saya, di dalam rumah tangga kami, dalam rumah kami di Duku Kupang, maka dengan sendirinya orang lumpuh sembuh. Orang kanker sembuh, orang buta melihat saudaraku. Karena apa? Ada Yesus di situ. Salah satu penerobos itu istriku ini loh. Ya, dia berani ngelawan tradisi saudara. Saya masih ingat ketika kami menikah. Ya keluarganya kan bukan Kristen. Dia Kristen pertama dalam keluarganya. Kalau saya Kristen lahir baru pertama. Masih ada om tante saya jadi Kristen. Tapi Kristen KTP. Saya Kristen lahir baru pertama, istri saya Kristen pertama di dalam keluarganya. Dan dia menolak segala tradisi kita dulu ketika mau ketemu itu harus punggung ketemu punggung saudara. Geger ketemu geger, dia tolak. Wah dimarahi, dia tidak peduli. Saudaraku kecil-kecil ini berani saudara ya. Saudara harus berani menerobos. Kalau saudara tidak menerobos tidak terjadi apa-apa sekali lagi. Berapa banyak saudara baris 3 baris di belakang sana ya. Saudara bisa melihat apa yang ada di gambar di atas ini? Tidak bisa. Karena apa? Saudara lihat plafon. Ya, saya ajak saudara melakukan sesuatu terlebih dulu. Berdiri. Maju, duduk kursi paling depan supaya bisa lihat langit terbuka. Cepat, ayo. Lakukan itu. Saya tahu tradisinya. Saya bisa hafal. Bapak ini selalu duduk di situ. Ya itu Pak Budi itu cuma duduk di situ. Tinggalkan, kalau kamu tidak mau ya silakan. Yang mau maju ke depan cepat. Lakukan satu tindakan, amin. Loh itu mau setengah diberkati. Duduk paling depan, coba lihat. Ya bisa lihat langit saudara ya. Aduh kasihan deh. Ada yang tidak mau, ada yang memang terima nasib. Jangan. Loh sungguh saya tidak bergurau ya. Saya mengajak saudara melakukan tindakan iman. Kalau saudara terima ya sudah memang nasib saya begini. Gaji dengan blessing beda. Amin. Gaji dengan blessing itu beda saudara. Loh, berapa banyak yang bisa lihat langit? Ayo coba lihat. Yang cuma lihat plafon angkat tangan. Mau terima nasib terserah. Saat ini satu ilustrasi yang jelas. Selama saudara duduk di tempat nothing happen. Maka saudaraku kita belajar sesuatu, katakan inisiatif. Proaktif. Orang yang berhasil itu selalu proaktif.
Melakukan sesuatu yang baru. Melakukan sesuatu yang belum pernah dikerjakan. Ya saudara, saya ini selalu berani melakukan sesuatu yang baru. Amen. Melakukan yang orang lain belum pernah lakukan. Karena saudaraku, ketika saya pergi ke Bali, orang berkata, buka gereja kok di Bali? Kok di Manado? Kenapa tidak di Kupang? Tidak. Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Kalau sebab saudaraku, banyak orang itu minta ikannya masuk ke dalam perahu. Yesus pergi berkata, pergilah ke tempat yang dalam. Sepanjang malam mereka tidak terima apa-apa. Ya, saya pernah lakukan ini untuk Pak Andrian. Satu hari saya lihat adik saya ini kok perutnya tambah gede. Ya toh, kurang tekanan saudaraku. Ya, ganteng tapi perutnya tambah gede dan dia bisa santai karena yaitu perusahaannya jalan baik. Tapi dulu cuma di saudara, ya cuma di rumahnya, home industry. Ada lagi perkembangan, ada satu tempat kecil di Kupang situ. Ya di Kupang Indah, Kupang Baru itu. Lalu dia merasa nyaman saudara. Ini bahaya saudara, bahaya. Orang bahaya itu nganggur. Si pemalas saudaranya si perusak. Semua suami yang nyeleweng itu karena nganggur saudaraku. Kalau memang tidak ada pekerjaan ataupun kerjaannya terlalu enak. Jadi saya ajak dia ke pabrik teman saya saudara. Ya, yang besar sekali. Saya bilang kamu bisa diberkati sama paling sedikit dengan pengusaha ini. Atau bisa lebih. Karena apa? Anak-anaknya sekolah luar negeri. Lah kalau pulang saudaraku, ya usahanya cuma di rumah, wah celaka saudara. Saya ajak dia untuk pergi ke tempat lebih jauh. Saya bilang bangun pabrik. Duit soko ngendi? Loh kok soko ngendi? Ya dari Tuhan toh. Kita dulu enggak punya apa-apa, kita dulu minus. Saya mau beritahu Pak Adrian, ini baru permulaan. Loh ya, banyak orang itu terima nasib. Ya kita ini di tanah Jawa ya. Di tanah Jawa itu budaya nerimo saudaraku. Baik tidak baik? Ada baiknya ada tidak baiknya. Saudara berpikir sampai di sana saudara. Saya pernah memberikan ilustrasi. Satu hari ada seorang pemuda yang belum menikah dan takut menikah. Karena dia hitung daripada penghasilannya. Oh dia ngelesi orang habis-habisan saudara. Dia tinggal di satu kos yang kecil dan dia masak sendiri saudaraku. Tidak berani punya pasangan hidup. Dan wajahnya super kecil saudara. Ya, supaya lebih murah dia punya alat pancing. Dia mancing ikan sendiri. Ya, ikan kodok itu saudaraku. Dan dia waktu keluar dia bawa biting ukuran wajannya. Ya ukuran wajahnya saudaraku. Dan kalau dia nangkap ikan lebih kecil dari wajahnya dia terima. Haleluya. Tapi kalau ikannya lebih besar dia bilang tidak untuk saya. Dilepas saudaraku. Dilepas. Oh itu terlalu besar buat saya. Karena itu saudaraku sering saya katakan yang saya perlu lakukan adalah lemparkan wajanmu yang kecil itu. Itu bedanya kita dengan anak-anak. Tuhan kasih kita tuh imajinasi, amin. Coba kalau anak-anak ngomong kan lain saudara. Satu anak selalu membanggakan papanya tuh. Lu tahu papa gua itu ya, yaitu nangkap ikan sebesar lapangan sepak bola. Teman-temannya. Sebab anak-anak itu saudaraku, ya pikirannya tidak terkotak-kotak. Hebat sekali papamu. Yang satunya anaknya pendeta, lebih kreatif saudaraku. Dia bilang, papaku, lu kan baru Asian Games. Papa gua punya wajan sebesar GBK. Waduh, lalu yang ikan ini tersinggung. Lah buat apa? Wajan sebesar GBK, buat goreng iwai bapakmu itu. Ngerti enggak maksudnya saudaraku? Ya, saudara wanita ini berkata Tuhan, dia punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 25 dikatakan, anak perempuanku yang kecil kerasukan roh najis.
Serem saudara. Terjemahan setan itu keliru. Ya setan kan satu pribadi. Unclean spirit. Ya kalau sudah besar kerasukan roh najis. Anak kecil. Kerasukan roh najis. Saya mau cerita sedikit. Perempuan disebutkan perempuan Kanaan. Sebelum Tuhan Yesus datang ternyata masih ada bangsa Kanaan. Sekarang udah gak ada. Kanaan, Filistin, Amalek sudah gak ada saudara. Tetapi pada saat itu masih ada. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa bangsa Kanaan itu terkutuk dengan keturunannya. Termasuk Mesir, termasuk saudaraku yang lain-lainnya. Maka saudara dikutuk oleh Nuh, hati-hati seorang bapak. Hati-hati orang tua, hati-hati guru dan pendeta. Jangan pernah mengutuk. Dan itu terjadi. 3 putranya Sem, Ham dan Yafet. Sem itu dapat berkat yang tertinggi. Keturunan Sem, Yahudi, saudaraku, Arab juga, tapi kan tidak langsung, ya karena dia juga anakmu. Lalu kemudian saudaraku, kalau yang Yafet itu bangsa-bangsa Eropa. Kalau Ham saudara, salah satu anaknya adalah Kanaan ini. Bukan cuma itu, dalam Markus 7 ayat 24 dikatakan dia orang Yunani. Kebangsaannya Siro-Fenisia. Saudara, Lebanon dan Syria itu musuhnya Israel. Kanaan itu bangsa paling rendah. Kalau Greek itu kebudayaannya. Mungkin saya lain kali saya akan terangkan. Tapi wanita ini bisa memanggil Yesus Tuhan anak Daud. Saudara, kalau saya membaca Alkitab mesti teliti ya. Murid-murid Yesus manggil Yesus guru. Baru dengan urapan Roh Kudus. Maka Matius 16, Petrus ditanya. Ya, pertama, menurut orang siapa aku ini? Oh, ini engkau Elia, Yeremia, salah satu para nabi. Menurut kamu siapa aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Berbahagia engkau Simon Baryona, putra daripada Yunus. Bukan manusia yang menyatakan padamu, tapi Bapakku yang di sorga. Orang tidak bisa dikristenkan, orang harus diwahyukan untuk menerima Tuhan. Amin. Nah, tapi wanita ini yang bangsa dikatakan terkutuk, yang dia adalah Yunani dan Siro-Fenisia, mengatakan Tuhan anak Daud. Dia berkata, kasihanilah aku. Saudara, yang menerobos bukan cuma Yesus. Yesus meninggalkan inisiatif sendiri. Dia pergi ke daerah Siro-Fenisia. Saya meninggalkan Surabaya. Tahun 89. Saudaraku, saya meninggalkan pekerjaan saya. Inisiatif, tidak ada yang suruh. Karena saya tahu ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya pergi ke Bali, itu terobosan. Belum pernah kita tinggal keluar dari Surabaya. Istri saya kok ya mau. Haleluya. Cuma sampai sana dia bilang, are you sure? Bahasa Inggris lagi. Everything is so dark. Semuanya kok gelap katanya. Jangan lihat Bali sekarang ya. Bali tahun 89 saudara. Demikian juga terang itu perlu di tempat apa? Di tempat gelap saudara. Garam itu di tempat busuk. Perlunya saudara. Dan perempuan ini melakukan terobosan. Dia manggil Yesus Tuhan. Kita tahu orang Tirus dan Sidon menyembah Baal. Salah satu yaitu putri daripada Raja Sidon adalah Isabel kan. Dan saudaraku mereka semua penyembah berhala. Yesus masuk rumah dan tidak bisa disembunyikan. Kalau Yesus masuk dalam hidup seseorang, tidak bisa disembunyikan. Orang yang paling kikir akan jadi orang yang paling murah hati. Orang paling jahat akan jadi orang paling baik. Teroris, kepala teroris, yaitu Paulus. Dulu Saulus menjadi Rasul Paulus. Yohanes Yakobus disebut Boanerges. Sebab keras, jahat saudara. Ya, dan memang saudaraku akhirnya menjadi Rasul kasih, bayangkan. Ya, kalau seseorang menerima Roh Kudus pasti kelihatan. Yang paling celaka. Kalau orang berkata, masa dia Kristen?
Kok sama aja dengan yang lain? Dia juga ngomong kotor, dia juga mencuri, dia juga nggak beres, mulutnya negatif. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Yesus masuk dalam hidup kita, tidak bisa disembunyikan. Tetapi kalau mengalami terobosan inisiatif. Kalau misalnya ruangan ini kita, yes gini-gini ay. Kita tidak mengalami apa-apa. Harus berani melangkah. Harus berani melakukan terobosan. Harus berani melakukan yang belum pernah kita lakukan. Itu namanya proaktif. Iblis mau saudara apa? Pasif. Iblis mau saudara cuma nerimo. Saya mau beritahu saudara, yang tidak boleh itu tamak. Tapi nerimo nasib tidak boleh. Karena Yesus merubah nasib. It's about faith. Bukan faith. Faith itu F-A-T itu nasib, takdir. Tapi faith itu iman. Perempuan ini mendengar tentang Yesus. Iman datang dari mana? Bahwa dia berjalan di atas air, meneduhkan badai, memberi makan 5.000 orang. Dan di situ dia mungkin pernah mendengar akan ada seseorang. Dialah Mesias, dia akan membuka mata yang buta. Dia akan menyembuhkan hati yang terluka, akan membebaskan. Membebaskan, aku datang pada dia. Saya pernah mengalami menyedihkan sekali. Keluarga Kristen loh. Anak umur 7 tahun, anak perempuan kecil, diperkosa kakaknya. Bukan cuma itu, jadi kerasukan roh najis. Kakak kandungnya. Dan itu tidak dilakukan di tempat pelacuran, di dalam rumah sendiri. Karena orang tuanya jarang di rumah. Kita tuh saudara sangat dekat. Sampai hari ini. Saya masih ingat satu malam, kita tuh beranjak remaja. Kita umur 11, 12, adik-adik kita umur 10. Saya dengan Pak Andrian, dengan adik-adik, saudara laki, adik perempuan. Kita di satu kamar, tidur sama-sama, tidur beneran. Ayahnya datang. Apa-apaan ini? Keluar! Pisahkan laki-laki dengan perempuan. Itu Bapak hebat. Amen. Karena apa? Saudaraku dia tahu bahayanya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, wanita ini punya iman. Katakan iman. Siapa Yesus buat saudara? Karena itu lagu puji-pujian jangan tentang aku. Tentang dia. Berkati aku, penuhi aku. It's not about us. It's about him. Murid-murid Yesus sudah lihat mujizat, mereka masih bertanya-tanya, orang macam apa ini? Badai itu cuma dikatakan, diam teduhlah kamu. Dalam bahasa aslinya diberangus. Kalau ada monster diberangus, itu yang dilakukan Yesus. Tapi saya percaya Yesus tidak perlu bentak, dia cuma gini, shh. Dan kabar baiknya Yesus tidak datang jadi Superman. Dia datang jadi manusia biasa. Dengan kuasa Roh Kudus. Artinya Anda dan saya bisa juga melakukan terobosan. Tapi selama saudara pasif, nothing happen. Katakan inisiatif. Amin. Proaktif. Wanita ini punya iman. Bayangkan saudaraku ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi itu mulai kecil sudah menghafalkan kitab Taurat. Apal sampai titik koma. Tapi waktu Yesus muncul, mereka tidak mengenali Yesus. Perempuan Kanaan yang dianggap najis, dianggap terkutuk, yang paling rendah, dia tidak peduli. Dia berteriak, kasihani aku, tolong aku, sebab engkau dapat menolong aku. Engkau Mesias. Banyak orang datang pada Yesus dikira cuma penyembuh. Dikira cuma juru selamat. Kan itu orang kalau tidak sakit tidak cari Tuhan. Kan dia dokter. Ada orang diam-diam datang ke dokter. Apalagi dokter gigi. Serem kan saudaraku. Tapi Yesus adalah segalanya. Nama YHVH. Itu orang ribut apa-apa itu. Padahal kalau orang Yahudi sederhana aja itu YHV. Artinya I will be whom I will be.
Aku menjadi sebagaimana aku mau menjadi. Kamu sakit, aku doktermu. Amin. Kamu punya kebutuhan, aku Tuhan yang menyediakan. Kamu diancam, aku pembelamu. Kamu diserang, aku perlindunganmu. Wanita ini datang. Yesus tidak menjawab. Firman Tuhan menjelaskan, Yesus tidak jawab. Ketika soal berdoa rasanya mental sampai plafon. Di sini banyak orang diam, berhenti. Oh Tuhan tidak peduli. Saat itu harus menyanyi. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Saudara, kalau kita jadi miliknya Tuhan, segala sesuatu jadi urusannya Tuhan. Apa artinya Tuhan? Tuhan itu pemilik. Saya kasih contoh anjing-anjing di tempat saya. Tidak ada yang stres, saudara. Lucunya luar biasa. Kalau istri saya keluarkan koper, dia lompat ke dalam koper itu, dia mau ikut, saudaraku. Kalau kita datang kopernya belum dibuka, dia loncat-loncat, lalu dia bertengger di atas koper. Dia tidak pernah stres, takut tidak bisa makan. Sebab yang khawatir bukan dia tapi kita. Amin. Sekali kita pelihara terus kita tidak bilang, kamu harus puasa 7 hari dulu. Baru berkenan padaku. Nah saudara wanita ini ketika Yesus diam. Ada satu ilustrasi yang bagus. Kenapa sih Tuhan tidak menjawab? Dia itu kan guru. Saya bilang gini, waktu kamu sekolah, waktu di kelas, guru wajib menjawab enggak? Dia wajib. Kalau enggak guru bisu atau guru bodoh. Berapa banyak sahabat percaya Yesus guru yang ajaib? Saya tanya, dijawab. Tapi waktu ujian, boleh guru jawab? Tidak boleh. Yesus menguji iman wanita ini. Sebab di dunia ini begitu banyak yang palsu, saudara. Cinta palsu, ya, gigi palsu, bulu mata palsu, alis bagus-bagus dicukur, digambar. Loh saudara, ini talang saudara. Kalau keringetan dia ke samping, tidak ada alisnya, dilewer masuk mata. Segala sesuatu for a purpose. Amin. Yesus tidak menjawab. Ditambah murid-muridnya. Berapa banyak saudara tersinggung pada Tuhan, tersinggung pada hamba-hamba Tuhan. Suruh perempuan gila ini pergi, saya tambahi. Sebab dia berteriak-teriak. Orang berteriak-teriak, orang apa? Orang tidak beres, ya kan? Suruh dia pergi. Hus. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia pulang? Tidak. Dia apa? Mendekat. Dan menyembah dia. Waktu Yesus ada di bumi, berapa banyak orang melakukan Mazmur 2. Ciumlah kakinya. Sembahlah dia. Sedikit sekali. Sedikit sekali tercatat beberapa wanita. Dan seorang Samaria. Jadi jangan bangga dengan rasmu. Sebab Tuhan tidak membedakan. Pada saat itu saudaraku, wanita ini mendekat dan menyembah dia. Ini namanya penerobos. Belum pernah ada orang di luar Israel datang menyembah dia. Siapa yang pernah menyembah dia? Orang gila di Gadara itu. Tapi waktu itu dia dirasuk setan. Dan setan itu yang menyembah kepada Yesus. Wanita ini dari dirinya sendiri. Dia mendekat dan menyembah dia. Tuhan, tolong aku. Sebab dia tahu cuma satu yang peduli. Mertuanya enggak peduli. Saudara enggak peduli. Saya pernah jadi orang miskin, saudara. Papa saya bangkrut. Motor saya satu-satunya harus dijual bayar utang. Mama saya jual beli. Jual beli apa saudaraku? Jual mebel beli nasi saudaraku.
jual lukisan, jual perhiasan dinding untuk beli sayur. Ketika saat itu semua orang meninggalkan kita. Tapi bagusnya yang sahabat tinggal, saudara. Bahkan family tidak mau ngaku. Saya pernah mengalami seperti itu. Tapi wanita tidak peduli. Yesus berkata, tidak baik mengambil roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Anjing itu kinarion. Kinarion itu adalah anjing kecil peliharaan. Bukan anjing buas. Ya saudaraku. Saudara tahu ada seorang pahlawan nasional Israel namanya anjing. Siapa dia? Kaleb, bukan Blackie ya, Kaleb. Haleluya, hebat sekali. Kaleb itu menginspirasi hidup saya. Nah, wanita ini berkata, benar Tuhan. Oh, luar biasa enggak? Sama diberkati Tuhan? Setuju firman Tuhan. Mengucapkan sama dengan yang Tuhan katakan. Itu namanya homologio. Logio itu perkataan. Ya, mengucapkan homo sama, katakan homologio. Setuju. Di dalam Injil Markus, yes Lord. Di dalam Injil Matius dikatakan, benar Tuhan. Tapi anjing kecil itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Saya mau beritahu saudara, kesembuhan anak kecil perempuan ini cuma remah-remah. Bayangkan roti yang disediakan buat anak-anak. Orang-orang dunia itu cuma makan remah-remah saudara. Melalui Yesus, kita ini sama waris dengan Yesus. Kita termasuk bagian dari Israel. Kita ini persemakmuran dengan Israel. Bukan persemakmuran dengan Inggris. Ada banyak Commonwealth dengan Inggris. Inggris sedang terjun bebas hari ini. Benar Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kita harus katakan apa? Amin. Benar Tuhan itu amin. Benar demikian, aku setuju. Jadi kalau dengar janji Tuhan katakan amin. Ojo menengai. Itu buat orang lain. Ada sebuah lagu zaman dulu yang jarang dinyanyikan. Kalau lain ditolong, beta juga. Amin saudaraku. Kalau lain ditolong saya juga. Sebab Tuhan tidak punya anak emas, semua anak emas. Tapi saya percaya ada anak berlian yang berkenan padanya. Ternyata bukan murid-murid itu. Dia mengusir orang yang menderita. Dia tidak peduli dengan orang yang sedang dalam keadaan susah. Tapi wanita itu berkata benar Tuhan. Tapi anjing kecil itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya belajar banyak dari anjing kecil saya, saudara. Ya, kalau saya jam 5 pagi biasa bangun, saya biasa tidur tidak terlalu malam, bangunnya pagi, 4:30 pagi gitu ya. Kadang-kadang jam 4, makin tua bangunnya jam 3 saudara. Istri saya berkata, itu jam doa. Oh ya betul juga. Terima kasih diingatkan bojoku. Jam 5, 4:30 gitu saya baca Alkitab, saya akan duduk di takhta saya. Apa takhta? Sofa. 2 anjing kecil yang akan datang saudaraku ya, dan melakukan penyembahan saudaraku. Ada yang jilat tangan saya, ada yang lucunya luar biasa. Terutama anjing itu, anjing kecil kita tuh anjing Shih Tzu, lihat. Satu namanya Happy, satu namanya Movie. Itu kalau lihat gini, ya, mengharap sesuatu. Sengaja meja saya itu dari kaca. Supaya apa? Bisa kelihatan anjing. Kalau saya lihat ke atas gitu ya saudara, lucunya luar biasa. Apalagi kalau kepalanya miring, seperti tidak tahan untuk tidak memberi. Apa julukan anjing Shih Tzu? The best beggar in the world. Pengemis terbaik di dunia. Mau dijawab Tuhan? Jangan gaya, ngemis aja sama Tuhan. Ya, kita ini bukan anjing, kita ini anak saudaraku. Ya, jadi bagaimana hidup di langit terbuka, selalu melihat ke atas. Coba lihat ke atas.
Ada yang masih lihat plafon, ada yang lihat langit ya. Coba lihat ke atas. Dari Tuhan datang marah, ayo lihat ke atas. Kepalanya miringkan sedikit. Kok Yono segelem loh. Lucu sekali kamu. Tetapi saudara, wanita itu berkata begitu. Dan Yesus memuji dia. Saudara tahu pujian Tuhan mahal? Saudara, kalau kita muji Tuhan mah biasa. Kalau Tuhan muji kita itu baru luar biasa. Dia berkata, besar imanmu ibu. Terjadilah seperti yang kau minta. Detik itu juga. Putri kecilnya sembuh. Dia pulang, dia mendapati putrinya sudah berbaring dalam keadaan roh jahat itu keluar. Iman ngusir roh jahat, saudara. Sekali lagi. Iman menyelesaikan segala sesuatu. Iman mengusir roh jahat. Jadi pertama-tama harus punya iman. Sakit, Yesus dokter. Amin. Ada orang tanya kepada saya, Pak bagaimana terjadi pada kita? Kalau rupiah itu jatuh terus sampai dolar tembus 15.000. Saya bilang emangnya gue pikirin. Amin. Sebab saya ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amerika akan goncang, Cina akan goncang, hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bayangkan saudara berada di kapal. Tidak penting airnya 30 meter, 300 meter, 3000 meter, kapalnya selalu di atas. Mengerti? Jadi pertama-tama kalau mau terobosan apa? Inisiatif. Selalu ada yang pertama. Perjalanan 1000 li, pepatah Cina, dimulai dengan 1 langkah. Amin. Saya dulu kan belum ada komputer. Saya dengan Pak Andrian mesti gambar sendiri. Waduh saudaraku, apalagi kakaknya Pak Andrian itu kerja arsitek, dia tidak tidur, dia mesti gambar. Dan yang paling sulit apa? Garis pertama. Membuat buku, prakata yang paling sulit. Yang pertama, selalu ada yang pertama. Pecundang berkata, why? Pemenang berkata, why not? Pemenang berkata, mengapa tidak? Tapi orang pecundang, mengapa? Wanita ini diberitahu, ojo macem-macem. Iku wong Yahudi. Masa peduli? Tidak, dia berkata. Sebab tidak dikatakan hanya untuk orang Yahudi. Tuhan menciptakan manusia semua. Kita berharga. Dia datang dan berteriak-teriak. Saya bisa bayangkan tuh. Rumah itu tidak ada rumah zaman dulu besar, kecil. Dikelilingi ribuan orang. Pasti dia berteriaknya keras sekali. Banyak orang cuma berbisik, saudara. 3 hari yang lalu saya dapat berita. Salah satu pemimpin kita. Nyoman Arya itu saudaraku tingginya 2 meter saudara. Anak Bali tingginya 2 meter. Salah satu pengkhotbah kita hebat saudara. Stroke. Masuk ke ICU. Dan celaka saudara. Otaknya bengkak saudara. Dan ininya, veinnya, saluran darahnya itu rapuh. Tinggal tunggu pecah saudara. Dan tangannya lumpuh. Saya datang bersama istri saya ke sana. Dia waktu itu sudah mulai sadar. Tapi masih lemah dan otaknya membengkak. Odim saudara. Panggilannya Amos. Kita ganti nama Amos. Amos, lu percaya lu gandeng putri lu? Dia punya 2 putri cantik-cantik, tinggi seperti dia. Putrinya itu lebih tinggi dari saya saudara. Anak perempuan tingginya 180. Amos, lu bisa lihat bahwa lu gandeng putri lu ke pelaminan. Bisa Bapak. Orang harus dikasih iman. Saya tidak bilang gini, kamu mau kuburan model apa Amos? Kamu minta lagu apa sebagai penutup? Enggak saudara. Saya taruh tangan saya di kepalanya. Sembuh. Kembali dalam nama Yesus. Apa yang saya lakukan? Saya setuju dengan perkataan Tuhan.
Segala penyakit disembuhkan oleh pilur-pilurnya. Tangannya lemah. Saya pegang tangannya, saya marah kepada kelumpuhan. Roh kelumpuhan, tinggalkan dia. Sementara itu istri dan putrinya sujud kepala ditaruh di lantai. Niru perempuan ini ya. Have mercy on me. Kasihanilah aku. Saudara, kita di tengah-tengah conference saudara, saya perlukan datang ke sana. Besok paginya keluar di kamar biasa. Tangan yang lumpuh bisa berkata oke. Itulah Tuhan kita. Homologeo. Katakan setuju. Benar Tuhan, setuju Tuhan. Dia berkata anjing kecil itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus berkata pertama-tama itu Proton. Ada mobil merek Proton ya. Proton apa? Yang pertama dan terutama. Siapa yang pertama dan terutama? Kita. Amin. Yang lain dapat sisa. Tuhan memang memberikan matahari di atas kepala orang benar dan orang tidak benar. Memberikan hujan. Tapi bagi anak-anak Tuhan ada berkat khusus. Ada berkat khusus. Percayalah kepada Tuhan. Maka kamu akan teguh. Establish. Percayalah pada nabi-nabinya. Kamu akan berhasil. Lanjutan ceritanya Pak Andrian pasti dia cerita di sini. Dia telepon saya. Keputusan dari kamu. Kalau kamu bilang beli, dibeli. Tapi tanah itu orangnya enggak mau jual. Saudara, boleh tanya dia. Saya diajak ke sana. Sebidang tanah bagus. 0,5 hektar tuh ya. Berapa? 6.000 meter. Ada bis yang luar biasa. Ini perkataan saya. Ini warisanmu. Beli. Uang belum cukup dan orangnya belum mau jual. Saudara kita baru keluar dari tempat itu. Setelah kita ucap syukur. Saya ucapkan Tuhan ini berikan untuk dilola anakmu. Telepon masuk. Orangnya punya masalah tanah itu dijual. Dan waktu mau bayar mendadak ada berkat yang selama ini beku, cair saudara. Tuhan kita itu teratur dan terjamin. Perjanjian dengan Tuhan teratur dan terjamin. Tapi selama kita pasif, nothing happen. Ada satu lagu yang mungkin enggak usah kita nyanyikan ya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Itu pasif. Ya, yang kita perlu nyanyikan adalah maju tak gentar. Amin. Haleluya. Saya setuju dengan juga Pak Karno, saudara. Bung Karno maksudnya. Lagu patah hatiku jadinya, gantung diri di bawah pohon jambu. Itu enggak boleh dinyanyikan. Andaikan seorang kan datang, enggak usah. Yang lagu adalah Ganyang Malaysia. Amin. Mari kita belajar wanita ini. Tercatat bahwa dialah dari seluruh bangsanya, termasuk bangsa Yunani, bangsa Kanaan, bangsa Suria, Lebanon, yang pertama kali nyebut Yesus Tuhan, bahkan orang Yahudi pun belum. Jadi pionir. Kemenangan itu untuk pionir, saudara. Istri saya pionir dalam keluarganya. Dan satu hari kita melayani neneknya yang sakit. Dan dia berkata, nanti kalau saya ditanam, dan dibakar saudara, dia terima Yesus. Semua penyembahan di rumah ini tanam di dalam tanah. Keluarkan dari rumah. Dan mulai hari itu satu demi satu keluarganya datang pada Tuhan. Istriku ini penerobos saudara. Amin. Berani lakukan sesuatu. Perjalanan 1000 li dimulai dengan satu langkah. Always, always, always ada langkah pertama.
dalam kehidupan kita. Saya ingat adik saya Anggi, dia dalam keadaan di padang belantara saudara ya. Anaknya satu masuk SMA, satu masuk SMP, masuk SD dan dia tidak punya uang. Sebab tahun 98 itu arsitek itu mampus saudaraku. Bukan cuma habis, mampus benar-benar. Tidak ada order sama sekali. Tetapi Allah kita adalah Tuhan yang memberikan roti justru di padang belantara. Di tempat yang sunyi. Untuk membuktikan yang memberikan berkat itu dia. Amin. Dan dia diusulkan sama istri saya. Nggih, waktu kecil kan kau bikin kue. Bantu mami. Loh, arsitek kok bikin kue? Enggak apa-apa sih, asal anakku bisa makan. Dan saudara lihat adik saya ini sekarang wedding cake paling top saudara. Selalu ada yang pertama. Beritahu kiri kanan, selalu ada yang pertama. Katakan saya mau yang pertama. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat. Pertama-tama katakan iman. Kedua, terobosan. Yesus melakukan terobosan. Wanita ini juga melakukan terobosan. Inisiatif. Proaktif. Kegigihan. Pantang menyerah. Saudaraku, ketika disebut anjing, dia tidak biarkan hatinya tersinggung. Tapi dia lihat, sebetulnya itu pujian. Sebab anjing itu, saudaraku, anjing yang setia. Kalau saya pergi ke Shibuya Station di Tokyo, ada anjing namanya Hachiko. Hachi itu adanya 8, Hachiko. Hachiko itu dipungut dari jalanan oleh seorang profesor. Dan dia selalu ngantar dan jemput profesor di Shibuya Station. Dan kita tahu apa yang terjadi, profesor meninggal. Tidak dibawa pulang ke rumah, langsung orang Jepang kan dikremasi. Dia tetap datang ke tempat itu. Oleh anak di profesor sempat dibawa ke kota lain. Dia lewat rel kereta api, dia kembali menunggu tuannya. Tidak peduli hujan, tidak peduli salju. Kaki 4 aja bisa seperti itu. Sekarang ini banyak saudaraku, ya, bukan suami menceraikan istri, istri menceraikan suami. Begitu kesulitan ekonomi, lompat kapal saudara. Ngaku Kristen lagi. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Amin.